Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Sehat? Sehat Ibu. Hari ini ada yang nggak hadir nggak? Hadir semua Ibu. Oke, ada semua ya. Ibu. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Milda, boleh dipimpin doanya, Milda? Boleh Ibu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran kita hari ini, Ibu mau membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Yang pertama, peserta didik dapat memahami dan menjelaskan konsep dasar perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Dan yang kedua, peserta didik mampu menggunakan konsep trigonometri untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut dan panjang sisi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Ibu mempunyai satu gambar. Menurut anak-anak Ibu semua, bagaimana cara kita untuk mencari tinggi suatu bangunan ini? Ada yang tahu? Enggak Ibu. Ada yang tahu nggak? Apa Milda? Dengan menggunakan rumus Pythagoras Ibu. Yang lain? Enggak tahu Ibu. Mungkin kita harus tahu berapa lebar dan panjang bangunannya Bu. Oke, pinter ya anak Ibu semua. Ini Ibu akan menjelaskan tentang segitiga. Di sini adalah sebuah gambar segitiga. Ini merupakan sudut A, ini B, ini C. Garis B ke C ini disebut dengan sisi miring. AB ini disebut dengan depan. Dan AC disebut dengan sisi samping. Nah, jika kita ingin mencari nilai dari sisi miring ini, kita menggunakan rumus Pythagoras, yaitu C. Ini kita misalkan yang ini kita misalkan A kecil, ini B, ini C. Jadi jika kita ingin mencari panjang dari sisi miringnya ini, kita menggunakan rumus C sama dengan akar A pangkat 2 ditambah dengan B pangkat 2. Begitu juga sebaliknya, jika kita ingin mencari panjang sisi dari A, tinggal sisi miring ini kita kurangkan dengan sisi samping. Berarti C pangkat 2 dikurang B pangkat 2. Nah, yang B juga seperti itu. Berarti untuk mencari sisi B-nya, C pangkat 2 dikurang A pangkat 2. Inilah cara kita untuk mencari sisi miring, sisi C, A, dan B. Dari sinilah kita bisa memainkan dengan ini, mencari tinggi dari suatu bangunan tanpa kita terjun ke lapangan atau tanpa kita mengukur langsung pada bangunan tersebut. Nah, dari segitiga ini kita juga bisa mencari sin kostan karena sin kostan itu berkaitan dengan segitiga. Nah, jika kita ingin mencari nilai dari sin, rumusnya itu adalah depan per miring, sisi depan per sisi Miring. depan Per miring. dengan untuk mencari nilai dari cos, kita bisa menggunakan rumus samping per miring. Dan untuk mencari nilai tan,
Inilah cara untuk mencari nilai dari sin, cos, tan pada sebuah segitiga. Agar lebih mudahnya kita bisa menyingkatnya, sin itu demi, cos itu sari, dan tan itu desa. Oke, di sini ibu mempunyai satu contoh segitiga di mana ini merupakan segitiga dengan sudut A, B, C. Yang ditanya di sini berapa sin dari segitiga tersebut? Rumus dari sin tadi depan per Miring. berarti ini depannya 2, Dua. 3. Berarti 2 per 3. Jadi sin dari segitiga itu 2 per 3. Oke, dari segitiga ini jika kita ingin mencari sisi dari segitiga ini, kita bisa melihatnya dari perbandingan sudut-sudutnya. Misalnya jika sudutnya itu besar, pasti sisinya itu juga akan panjang. Tetapi jika sudutnya itu kecil, pasti sisinya itu juga ukurannya atau panjangnya itu tidak terlalu panjang, tidak terlalu tinggi. Nah, dari segitiga ini kita juga bisa mencari nilai dari sudut-sudut istimewa, karena dari segitiga ini ada juga sudut-sudutnya. Sudut-sudut istimewa itu ada 5 sudut, 5 kategori, yaitu ada sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, jika kita ingin mencari nilai dari sin, cos, tan dari sudut-sudut istimewa, Ibu ada satu media yang mudah untuk kita gunakan, yaitu media trigonometri, hanya menggunakan jari tangan kita saja. Jika kita ingin mencari nilai dari sin, kita menggunakan rumus akar jari bawah per 2. Dan jika kita ingin mencari nilai dari cos, kita menggunakan rumus akar jari atas per 2. Dan jika kita ingin mencari nilai tan, rumusnya akar jari bawah per akar jari atas. Nah, misalnya kita ingin mencari nilai dari sin 30 derajat. Rumusnya tadi jari akar jari bawah per 2. Ini 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Yang kita cari sin 30, berarti letaknya di sini. Akar jari bawah, yang sin 30, jari bawahnya cuma 1, berarti akar 1 per 2. Akar 1 itu 1, berarti ini 1 per 2. Jadi nilai sin dari 30 derajat adalah 1 per 2. Misalnya kita ingin mencari nilai cos dari 45 derajat. 45 derajat berarti letaknya di sini. Jari atas dari atasnya akar 2. Akar 2 per 2. Akar 2 per 2 sama juga sama dengan 1 per 2 akar 2. Nah, jika kita ingin mencari tan dari 60 derajat, 1 per berarti tan 60 letaknya di sini. 30. Akar jari bawah akar 2 per Bukannya 60 di sini. Oh iya, apa bisa ini? Tan berarti di sini 3. akar jari bawah Akar 3 per 1. Akar 3 per akar 1 sama dengan Iya, akar 3 per berarti akar 3. Karena ini akar 1 sama dengan 1. Iya, ini akar 3. 60 derajat sama
istimewa. Ini kasih soal ya, misalnya coba kalian cari sin dari sin 60 derajat ditambah sin 45 derajat, dan yang soal yang kedua tan 30 derajat ditambah tan 60 derajat. Berapa nilainya? Cari masing-masing ya. Iya Ibu. Dari sudut-sudut istimewa ini kita juga bisa mendapatkan pola trigonometri itu selalu konsisten. Kenapa disebut dengan selalu konsisten? Karena sudut-sudut istimewa ini selalu dari 0 derajat sampai 90 derajat itu semakin besar. Karena semakin besar misalnya dari sin. Dari sin, kenapa disebut dengan konsisten? Misalnya sin dari 0 derajat sama dengan 0 akar 0 per 4 sama dengan 0. Sin 30 nya akar 1 Per 2. 4 Oke, empatnya. sama dengan 1 per 2. Sin 60 derajat sama dengan akar 2 per 4 akar 2 per 2 atau 1 per 2 akar 2. Nah, dari sini saja kita sudah tahu bahwa setiap bertambahnya derajat dari sebuah sini itu nilainya itu akan semakin besar, dari 0 menjadi setengah, dari setengah menjadi setengah akar 2 sampai seterusnya. Sebaliknya jika nilai dari cos itu kebalikan dari sin, yaitu jika derajat dari cosnya itu semakin besar, maka nilainya itu akan semakin kecil karena kebalikan dari sin. Tetapi jika tan itu perbandingan antara sin dengan cos, tetapi nilainya juga itu akan semakin besar seiring bertambahnya sudutnya, dari sudut 0 sampai dari sudut 0 derajat sampai sudut 90 derajat. Nah, sudut-sudut ini juga akan konsisten karena saat sudut-sudut membesar, sisi depannya itu akan bertambah panjang. Misalnya di sini sudut siku-siku ini 45 derajat, ini juga 45 derajat. Misalnya berarti ini 90 derajat karena sudut dari segitiga itu 180 derajat. Misalnya di sini 1, ini juga 1, berarti karena ini 45 derajat, ini berarti sisinya itu ke sini 1, ini 45 derajat, sisi depannya ke sini. Sedangkan untuk sudut 90 derajat sisinya ke sini, jadi A akar 2 sama dengan A-nya tadi, ini A. A-nya tadi 1, berarti ini 1 kali akar 2 sama dengan akar 2. Ini jika sudut-sudutnya 45, 45 dan 90. Nah, jika sudut-sudutnya ini 60, ini 30, ini 90, perbandingannya jadi ini 30 derajat, ini 1. Yang ini 60 ini dari akar 3 per akar 3, dan yang sisi miringnya jadi 2 kali A. A-nya tadi 1, berarti 2 dikali 1 sama dengan 2. Misalnya Ibu punya contoh soal. Di sini yang diketahui cuma sisi depan akar 3 dan sudutnya 45 derajat. Yang 45 derajat perbandingannya di sini 1 banding 1 banding akar 2. Sedangkan yang untuk sudut 30, 60 dan 90 perbandingannya 1 banding akar 3 banding 2
Di sini ada sudutnya 45 derajat. Berarti di sini siku-sikunya di sini 90, sisanya di sini berarti 45 derajat. Karena sudut dari segitiga itu 180 derajat. Yang 45 derajat perbandingannya 1 banding akar 2. Ini 45 derajat, berarti nilai dari sisi depan dari 45 derajat ini sisi depannya berarti ini akar 3. Sama juga ini yang sudutnya ini juga akar 3 banding akar 2. Hanya tadi akar 3, berarti akar 3 kali akar 2 sama dengan akar 6. Jadi nilai dari sisi miripnya ini akar 6. Ini akar 3. Jadi inilah cara untuk mencari nilai-nilai sisi-sisi pada segitiga jika diketahui derajatnya saja tanpa diketahui nilai sisi-sisinya. Penjelasan Ibu, kita buat kelompok aja ya, karena di sini Ibu mempunyai soal mengenai gambar. Jadi kelompoknya dibentuk masing-masing. Yang pertama kalian cari dulu sudut-sudut istimewa dari sin kostan dari 0 derajat sampai 90, dan dari soal ini